berjumpa lagi dengan saya Iin Handayani. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan berbagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia akademia. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah postdoc. Apa itu postdoc? Jadi istilah postdoc itu memang kurang familiar di Indonesia, tetapi di dunia ini cukup populer khususnya untuk teman-teman yang akan terjun di dunia akademia, misalnya ingin menjadi dosen, ingin menjadi profesor, atau ingin menjadi seorang peneliti ya. Jadi kali ini saya akan mengulas tentang perpostdoc-an di Amerika Serikat ataupun Kanada ya. Jadi postdoc itu bukan level degree ya, degree yang terus nanti pakai ijazah begitu ya. Seperti misalnya kalau kita yang pakai ijazah itu ya tentu ijazah sekolah ya, misalnya SD, SMP, SMA ya, itu ada ijazahnya. Kemudian S1 sarjana, kemudian S2, S3, kemudian diploma, itu kan ada ijazahnya semua ya. Jadi postdoc itu tidak ada ijazahnya, tetapi itu biasanya dilakukan oleh seseorang yang telah menyelesaikan program doktoralnya. Nah, doktoralnya itu bisa bermacam-macam ya. Kalau di Amerika khususnya itu S3-nya itu ada dua macam, yang satu EDD, yang satu PhD ya. EDD itu adalah Doctor of Education, jadi doktornya itu di bidang pendidikan ya. Kemudian kalau Doctor of Philosophy atau PhD itu ada doktornya itu di bidang yang lain kecuali pendidikan, dan fokusnya itu memang pada riset yang sangat mendalam untuk menjawab pertanyaan why gitu ya. Jadi mengapa kok itu bisa terjadi. Jadi makanya penelitiannya itu harus unik dan harus sesuatu yang merupakan temuan baru yang tidak ikut-ikutan begitu. Nah, kenapa kok postdoc itu diperlukan ya? Nah, postdoc itu diperlukan khususnya di Amerika Serikat dan Kanada itu karena biasanya kalau seseorang itu sudah postdoc, artinya sudah berpengalaman dalam dunia penelitian dan juga dalam dunia mengajar. Kalau memang dalam aktivitas di postdocnya itu ada aktivitas yang berkaitan dengan mengajar di universitas ya. Jadi postdoc itu biasanya diambil oleh orang-orang yang setelah PhD, misalnya mereka masih terlalu muda gitu ya. Jadi mereka ingin mendapatkan pengalaman untuk misalnya menulis grant proposal ya, atau untuk mengajar ya. Jadi selama postdoc itu kan ada pembimbingnya, yaitu advisernya ya, atau mentornya, atau profesornya ya. Jadi tidak harus postdoc itu diambil dari universitas di mana kalian itu menyelesaikan PhD-nya ya. Jadi bisa dilakukan di mana saja, misalnya kalian selesai dari PhD-nya itu dari University of Kentucky, Amerika Serikat. Kemudian postdoc-nya akan pergi ke University of Tennessee di Knoxville, Amerika Serikat misalnya, seperti itu bisa saja. Atau dari satu universitas, nggak apa-apa, karena postdoc itu sebetulnya adalah suatu penelitian yang dilakukan bersama pembimbingnya dan nanti akan memproduksi publikasi-publikasi yang cukup lumayan sehingga bisa mendongkrak nama kalian untuk bisa eksis di dunia akademia dan juga bisa meningkatkan networking. Dan kalian itu sebenarnya kalau masih postdoc itu adalah rasanya ada yang membacking up. Jadi kalau ada apa-apa ya, apalagi di negara asing gitu ya, aduh aku mau penelitian ini, aku mau menulis ini, tuh ada yang membantu full 100%. Tetapi kalau kalian sudah menjadi seorang dosen di universitas tertentu atau kalian sudah bekerja di lembaga penelitian tertentu, kalian itu kan betul-betul harus mandiri. Tetapi kalau sebagai postdoc itu kalian sudah apa istilahnya masih diemong lah gitu ya sama pembimbingnya. Jadi itu enaknya ya. Jadi biasanya itu orang internasional itu mengambil kesempatan tersebut. Dan kalau kalian mengambil PhD di sini, itu kalau misalnya memang ada kesempatan untuk postdoc, itu diambil saja asal ya kalian di Indonesia diizinkan oleh bos ya. Karena postdoc itu intinya sebetulnya kalian itu bekerja gitu. Dan visanya juga nanti visanya visa bekerja, bukan visa sekolah ya, bukan visa kuliah begitu ya. Jadi kalian itu mendapatkan penghasilan yang lumayan besar di sini kalau postdoc, walaupun tidak sebesar kalau nantinya sudah menjadi profesor di negara Amerika Serikat ataupun di Kanada ya. Jadi
Biasanya untuk mendapatkan postdoc itu juga caranya berbeda-beda ya. Jadi yang umum adalah kalau kalian sudah doktor ya, misalnya di Indonesia nih ya, kalian ingin postdoc nih karena kalian memang ingin punya pengalaman begitu. Walaupun kalian sudah bekerja di Indonesia, kalian bisa bilang sama bos, kemudian melamar ya, melamar bisa lewat email ya, atau ada pengumuman-pengumuman di majalah-majalah yang berkaitan dengan asosiasi kalian di bidang tersebut. Misalnya kalian itu di dunia, misalnya aktif di bidang pertanian misalnya ya, atau di bidang kehutanan, itu kan ada asosiasi apa namanya, ilmuwan-ilmuwan di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan dan lain sebagainya ya. Itu bisa biasanya ada pengumuman, oh Universitas A itu mencari postdoc, Universitas B. Nah, itu artinya adalah kalian itu akan dibayar semuanya gitu. Jadi keahliannya, ke tampilannya itu akan dibayar, dan biasanya ongkos kesininya juga dibayar ya. Kalau enggak ya ongkos sendiri nggak apa-apa, nanti juga bisa istilahnya bisa pas gitu ya, nggak rugi gitu loh ya, karena gajinya juga lumayan gitu kalau misalnya dirupiahkan gitu ya. Jadi itu bisa ya, jadi kalian bisa lulusan doktornya dari misalnya bukan dari Amerika, itu bisa melakukan postdoc di sini. Itu jadi banyak sekali postdoc di Amerika Serikat dan Kanada itu dari negara-negara berkembang ya, kemudian ke sini belajar tentang sistem riset di Amerika, sistem mengajar di Amerika, sekalian belajar bahasa Inggrisnya yang cocok untuk bidang akademia misalnya seperti itu ya. Nah, ada juga yang ketika kalian misalnya PhD di sini, kalian berpikir, oh saya nggak mau pulang dulu sebelum postdoc karena ingin dapat training yang plus misalnya. Ya kalian dan profesornya itu berbicara baik-baik dan merencanakan membuat proposal bersama atau grand proposal bersama. Jadi kalian punya pengalaman bagaimana menulis proposal di tingkat internasional. Jadi nanti kalau sudah selesai PhD-nya, kemudian selesai postdoc-nya, ketika kalian pulang ke Indonesia, kalian bisa menulis proposal yang skalanya itu skala internasional. Jadi kerjasama atau kolaborasinya itu berjalan dengan baik. Atau untuk postdoc-nya, kalian bisa menulis proposal yang mungkin mengaitkan negara Indonesia sebagai salah satu negara yang bisa untuk diteliti begitu. Jadi kalian juga jadi bisa kerja di dua negara ya, kerja di dua negara tapi dananya dana internasional ya. Jadi banyak sekali keuntungannya kalau kalian itu ambil postdoc. Yang jelas, yang pertama, kalian bisa lebih bagus lagi dalam meneliti. Yang kedua, kalian itu bisa menulis grand proposal. Jadi tahu kiat-kiat menulis grand proposal yang bagus itu gimana, kalau ditolak itu bagaimana cara mengatasinya. Yang ketiga, kalian itu selama postdoc itu jadi produktif, kan harus produktif itu ya, harus punya publikasi. Jadi ketika kalian sudah menyelesaikan PhD, menyelesaikan postdocnya, kemudian kembali ke Indonesia atau mungkin bekerja di tempat lain, kalian itu kredensialnya itu akan makin bagus. Jadi you will be more marketable di ajang ya pekerjaan akademik khususnya ya, seperti itu. Dan nama kalian juga lebih dikenal dibandingkan ketika kalian itu baru selesai PhD. Tapi ingat, postdoc itu bukan gelar ya, postdoc itu kayak experience begitu ya. Jadi memperbanyak skill, memperbanyak soft skill, dan juga tentunya networking. Karena mau nggak mau di dunia sekarang ini kalau kita nggak punya networking, kayaknya sulit deh untuk survive atau untuk bisa sukses dengan istilahnya sesuai standar ya, dalam artian definisi sukses itu berbeda-beda antara orang ya, tapi paling tidak itu salah satu hal kalau kalian itu ingin sukses di bidang akademia dan masih punya waktu, bisa melakukan postdoc. Walaupun di Indonesia itu nggak umum ya, karena tidak ada grant yang untuk ke sana. Tetapi kalau memang sekarang itu sudah ada grant, ya nggak apa-apa. Tapi kalian punya kesempatan untuk mencoba postdoc di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat atau Kanada, di bidang kalian ya. Walaupun kalian bukan lulusan dari Amerika ataupun Kanada. Jadi banyak sekali kesempatan, dan biasanya itu of course gratis ya. Kalian dibiayai semuanya dari sini, dan nantinya
outputnya itu bagus sekali ya, outcome-nya itu bagus, publikasi, networking, kemudian juga kemampuan untuk menulis proposal yang lebih bagus, begitu, dan juga belajar tentang culture dan bahasa di Amerika Serikat. Jadi itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan postdoc yang bisa dilakukan setelah kalian menyelesaikan program S3 ya. Kalau ada pertanyaan lain, silahkan ditaruh di komen berikut ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video mendatang. Bye-bye.